may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Arsalahu bil huda basyira wa nadhira wa da'iyan bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Shadaqallahul azim. Bapak dan saudara sekalian jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali khutbah singkat kita hari ini dengan terus-menerus menyampaikan puji syukur kehadirat Allah atas berbagai limpah rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kehadiran Nabi dan Rasulnya Muhammad SAW yang telah kita sepakati sebagai uswah hasanah, sebagai contoh teladan bagi kita semua. Salawat dan salam juga semoga Allah curahkan kepada keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Bapak, saudara-saudara, adik-adik para mahasiswa jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pada hari ini saya mencoba mengangkat tema tentang karakteristik jabatan. Apa itu jabatan, untuk apa jabatan, dan bagaimana akhirnya kalau kita memiliki jabatan. Karena jabatan adalah hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Kita mulai dengan firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 72 yang diantaranya saya bacakan di awal tadi. Allah menyatakan, sesungguhnya kami telah memberikan atau mengemukakan amanah atau jabatan kepada langit dan bumi dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu. Fa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha. Semua menolak. Langit, bumi, gunung menolak semua. Wa hamalahal insan. Lalu diterimalah amanah itu oleh manusia. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Kemudian dalam keseharian ya kita melihat bahwa jabatan itu memiliki pengertian kekuasaan seseorang, kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang untuk melaksanakan pekerjaan tertentu. Jadi sebuah jabatan tidak bisa melakukan semuanya sesuai dengan aturannya. Nah, dalam konteks kekinian kita, sejak 17 April, 10 hari yang lalu kita sudah memilih pemimpin kita dan saat ini juga sedang berproses. Sementara secara internal ya kemarin juga telah dilantik pemimpin kita untuk YIN Cotkala dengan harapan bertambah berkembang dan bertambah baik. Jadi ini dua-dua ini ada konteksnya dengan jabatan. Dalam perspektif Islam, Bapak dan Saudara sekalian, jabatan ini penting. Kenapa penting? Karena bisa memutihkan dan menghitamkan sesuatu yang kita pimpin. Bisa menghitamkan dan memutihkan kehidupan kita. Makanya di Quran itu banyak sekali Allah bicara tentang jabatan, tentang kepemimpinan, tentang kekuasaan. Salah satunya itu adalah dalam surat Al-Ahzab ayat 71 tadi.
Lalu Abu Dzar itu pernah meminta jabatan kepada Rasulullah. Kalau nggak salah saya meminta jabatan gubernur. Karena sebagian teman-temannya itu sudah memperoleh jabatan. Ternyata apa kata Rasul? Engkau ini seorang yang lemah ya Abu Dzar untuk memikul jabatan. Engkau lemah. Sementara amanah dan jabatan itu menjadi sebab kehinaan dan penyesalan nanti pada hari kiamat. Engkau nggak mampu, nanti engkau menyesal. Engkau terhina pada hari kiamat. Kecuali yang berhak dan mampu menunaikannya dengan baik. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dilihat dari konteks ketakwaan, keimanan, tidak ada yang meragukan sahabat Abu Dzar. Beliau selalu dekat dengan Rasul. Tapi Nabi punya pertimbangan sendiri bahwa Abu Dzar tidak layak untuk diberikan jabatan. Bapak sekalian, dalam hadis riwayat Imam Bukhari itu Nabi menyatakan idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Kalau sebuah kekuasaan, sebuah jabatan diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, bukan pakarnya, maka tunggulah kehancuran. Kan cukup jelas sebenarnya, cukup terang benderang petunjuk Rasulullah berkaitan dengan jabatan. Wah yang dirahmati Allah, kemudian dalam hadis Muslim juga Nabi ingatkan, barang siapa yang meminta-minta jabatan, padahal dia tidak mampu melaksanakannya, tidak mampu menunaikannya, maka Allah akan membiarkannya dengan jabatannya di dalam kehancuran. Tapi barang siapa yang diberi jabatan karena dia diyakini kemampuannya, maka Allah akan membantunya dalam jabatannya tersebut. Jadi jangan lupa kalau dapat jabatan, ajak Allah, mohon agar Allah selalu membantu kita. Bapak yang dirahmati Allah, lalu di antara sejarah jabatan ini kita bisa melihat yang pertama Nabi Yusuf alaihi salam. Kita tahu bagaimana liku-liku perjalanan Nabi Yusuf dimasukkan ke sumur, terkena fitnah dengan Zulaikha, di penjara dan sebagainya. Jadi liku-liku kehidupannya sungguh luar biasa. Dan akhirnya dia diminta untuk menghadap raja. Nah, dalam surat Yusuf ayat 54-55 itu Allah menceritakan, wa qala al-maliku utuni astakhlishu li nafsi falamma kallamahu qala innakal yaum laidaina makinun amin. Dan raja berkata, bawalah Yusuf kepadaku, bawa dia ke hadapanku, agar aku memilih dia menjadi orang yang dekat denganku. Karena kita tahu orang yang dekat dengan pejabat itu akan dapat jabatan. Lalu raja berkata, innakal yauma ladaina makinun amin. Hari ini, mulai hari ini, engkau kuangkat menjadi seorang pejabat yang berkedudukan tinggi dan dipercayai di sisi kami, dan kami percaya engkau menjadi pemimpin kami. Nah, apa yang dirahmati Allah, lalu Yusuf menjawab, qala ja'alni ala khada'inil ard inni hafidun alim. Yusuf menjawab berkata, jadikanlah aku bendaharawan. Ij'alni ala khada'inil ard, bendaharawan di bumi Mesir ini. Sesungguhnya aku orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan. Bapak yang dirahmati Allah, para mahasiswa sekalian, dilihat dari konteks ayat ini, maka ada 4 hal yang berkaitan dengan jabatan yang harus kita perhatikan benar-benar, terutama bagi kita yang sedang menjabat. Yang pertama, makin memiliki wewenang. Karena ada pejabat yang memiliki wewenang, dia diatur oleh orang lain. Diatur oleh orang lain, di remote oleh orang lain. Nah, ini penting. Jadi makin itu punya kedudukan, dihormati dan tidak diganggu dalam tugasnya. Kemudian amin, amanah. Amanah memiliki arti di samping jujur juga takut kepada Allah dan diyakini tidak mengkhianati rakyatnya. Jadi maka salah satu sifat Nabi sebagai sifat yang menonjol dari Nabi itu adalah amanah. Kemudian hafiz. Hafiz adalah orang yang mampu menjaga
teliti, ulet. Ya. Karena banyak orang masuk penjara, banyak pejabat masuk penjara, bukan dia yang mengambil uangnya, bukan dia yang korupsi, tapi orang lain. Namun karena dia tidak hati-hati, tidak teliti, akhirnya juga dia terjerat. Jadi luar biasa Bapak sekalian kalau kita melihat Al-Quran, bagaimana Allah memberi bimbingan agar kita selamat. Kemudian yang keempat, alim, berpengetahuan, punya ilmu, pakar di bidangnya, mengetahui mana prioritas dan mana yang bukan prioritas. Jadi ini 4 hal. Ini juga karakter Jibril yang diceritakan oleh Allah dalam surat At-Ta'wir ayat 19 dan ayat 21. Ketika Allah menceritakan tentang Jibril, innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan kami yang mulia. Siapa yang mulia? Itulah Jibril. Dzi quwwatin inda dzir'al simakin. Yang mempunyai kekuatan dan mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah yang memiliki aras. Kemudian muta'in sama amin. Yang ditaati oleh para malaikat yang lain dan dipercaya. Bapak yang dirahmati Allah, yang menarik, Nabi Sulaiman juga minta jabatan kepada Allah. Dan jabatan yang diminta tidak tanggung-tanggung. Jabatan yang tidak pernah ada lagi seperti itu sesudahnya. Jadi sehebat-hebat pejabat sekarang, itu tidak ada yang bisa menandingi Nabi Sulaiman. Ini diceritakan oleh Allah dalam surat As-Sad ayat 35. Qala rabbi ighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadim min ba'di innaka antal wahhab. Sulaiman berkata, wahai Tuhanku, ampunilah aku. Rabbi habli, Rabbi aghfirli wa habli, ampunilah aku. Wahabli, dan berikanlah kepadaku mulkan la yanbaghi li ahadim min ba'di, kekuasaan yang tidak pernah engkau berikan kepada orang-orang sesudahku. Jadi kekuasaan yang diminta oleh Nabi Sulaiman luar biasa. Maka kita lihat Sulaiman bukan hanya berkuasa terhadap manusia, tapi juga terhadap jin dan makhluk-makhluk lainnya. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau adalah maha pemberi. Bapak yang dirahmati Allah, jadi intinya jabatan itu adalah penting. Dan perlu digarisbawahi bahwa jabatan identik dengan politik. Ya. Karena kalau kita nggak belajar agama atau nggak peduli dengan politik, kita menganggap benar ketika ada asumsi, ada opini yang menyatakan masjid nggak boleh dijadikan ajang politik, nggak boleh dijadikan ajang kekuasaan. Padahal di Quran cukup banyak ayat-ayat di mana Allah menceritakan tentang kekuasaan, tentang pemimpin. Jadi ketika nggak boleh bicara politik di masjid, itu sama dengan berkata tidak boleh baca Quran di masjid, tidak boleh mengkaji Al-Quran di masjid. Tentu yang tidak boleh adalah menghujat, mendiskreditkan orang lain, menjelek-jelekkan orang lain. Dan itu bukan hanya di masjid, tapi juga di luar masjid tetap tidak boleh. Bapak yang dirahmati Allah, dan pada sisi lain Allah ingatkan kita tidak ngoyo juga dengan jabatan. Karena kadang-kadang ada orang ngotot bagaimanapun harus dapat jabatan, bagaimanapun harus memiliki kekuasaan. Tidak, akhirnya seakan-akan Tuhan dilupakan. Dan inilah yang diingatkan oleh Allah dalam surah Ali Imran ayat 26 yang sering kita dengar. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Katakanlah, berdoalah selalu, wahai Allah yang mempunyai kerajaan, engkau berikan kerajaan, kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki, dan engkau cabut kekuasaan itu dari siapa yang engkau kehendaki. Jadi kalaupun dapat jabatan, jangan semata-mata mengandalkan karena kemampuan kita. Dan kalau jatuh, jangan juga menyalahkan orang lain. Allah juga punya kekuasaan di sana. Wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Engkau muliakan siapa yang engkau kehendaki, dan engkau hinakan siapa yang engkau kehendaki. Biyadikal khair, di tanganmulah segala kebajikan.
Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Inilah Bapak sekalian dan jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, bimbingan Allah kepada kita sekalian. Silakan mencari jabatan sebaik-baiknya dengan asumsi, dengan keyakinan bahwa kita mampu. Maka maaf ketika saya sering berkata kepada orang-orang, ketika Anda memilih caleg, maka pilihlah yang punya titel, atau paling tidak Anda tahu kemampuannya di bidang apa. Kalau tidak, nanti hanya menjadi orang yang meramaikan lembaga perwakilan, tidak berbuat apa-apa kecuali hanya mengambil honor, mengambil hak dan sebagainya, tapi tidak bermanfaat untuk rakyat. Ini menjadi penting karena Quran sendiri memberikan petunjuk seperti itu. Bapak yang dirahmati Allah, saya kira ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim.